Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita hidayah, iman, Islam dan sunnah, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir di kajian rutin kita di Majlis Ta'lim Baiti Jannati, dan sebagian kita bahkan membawa serta istri dan anak-anaknya. Dan pada kesempatan malam hari ini yang menjadi tuan rumah kajian kita, yakni akhuna saudara kita Rahmat, semoga ini menjadi barokah dan menjadikan rumah tangga beliau dinaungi dengan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menambahkan iman dan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni keluarga sakinah, masih melanjutkan yakni kewajiban-kewajiban seorang suami, yang itu berarti menjadi hak istri kita. Sepertinya kewajiban suami lebih banyak dari istri, karena memang fungsi dan kedudukan kita di dalam rumah tangga itu setingkat lebih daripada istri kita, karena kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ada yang mencatat nggak? Terakhir kita poin berapa ya? Poin ke-6. Apa itu? Bersabar di dalam pernikahan. Iya, bersabar di dalam pernikahan. Kita akan melanjutkan poin yang ke-7. Di sini disebutkan bahwa poin yang ke-7 adalah seorang suami itu hendaklah dia mengizinkan istrinya apabila dia berkehendak keluar untuk kebutuhan yang dia butuhkan atau yang mendesak, yang menuntut dia untuk keluar. Ya. Itu adalah hak istri kita. Apa misalnya pergi ke warung, ya, ke pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semacamnya, maka
itu kita jangan melarangnya, karena itu memang dia butuh itu. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, qad azinallahu la kunna an takhrujna liwasihikum, ya. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian para wanita keluar rumah untuk keperluan, yakni hajat kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seorang wanita dia diizinkan, walaupun memang hukum asal wanita itu di mana? Di rumah. Maka dia boleh keluar rumah untuk kebutuhan dia selama suaminya mengizinkan. Hatta dia bekerja juga boleh. Boleh gak istri bekerja? Wanita bekerja boleh? Boleh, selama suaminya mengizinkan dan bekerjanya di tempat dan bekerja yang halal. Karena kalau perempuan nggak boleh kerja, gimana kalau dia nggak ada yang hidupin dia, bapak nggak ada, dulur nggak ada, ya kan? Gimana dia nafkahin dirinya kalau dia nggak keluar? Nah, gitu. Tapi kalau suaminya nggak boleh, dia harus patuh sama suami. Ini berat bagi wanita ini, apalagi wanita yang sudah biasa megang. Iya berat, ini kita harus tanya sama istri-istri kita. Istri-istri kita, istri saya dan istri antum masing-masing. Nah gitu, itu istri kita. Salah ngomong. Istri semua. Hah? Istri semua. Istri saya sendiri dan istri antum masing-masing. Nanti antum tanya itu. Ya kan? Dia berat dia. Kalau kita melarang dia untuk keluar, apalagi di zaman sekarang, wanita sudah terbiasa keluar. Nah ini saya menasihati para wanita ini, zaman sekarang tuh memang berat. Kalau anti baca di surah An-Nur itu, hukum asal wanita itu di rumah. Seorang wanita muslim itu dia nggak suka keluar rumah. Antum kalau punya istri yang suka di rumah, bersyukuran. Iya benar, padahal rumahnya gerebek. Apa gerebek kan? Geribik. Gerebek lagi. Rumahnya geribik, tapi dia betah di rumah. Coba bayangin tuh kalau rumahnya ada AC lengkap, lebih betah lagi dia di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu. Jadi berat memang bagi ini, saya nasihati wanita. Anda sebagai wanita berat Anda. Kenapa? Kan baca kita hadisnya tuh. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka setan menghiasi apa? Wajahnya, dirinya. Betul kan? Sejelek-jeleknya wanita, pasti setan menghiasi. Apa ya? Iya. Maka wanita ini memang salah satu ujian terberat dari wanita sekarang adalah diam di rumah. Berat. Apalagi yang udah terbiasa kongko, jalan-jalan atau pergi ke mall. Ya nggak apa-apa itu. Zaman sekarang itu wanita nggak keluar, dia bisa Shopee, JNT, JNE ya kan. Nah apalah itu juga nggak dia keluar. Nah jadi kita kembali ke tadi itu. Jadi hukum asalnya wanita itu di rumah. Allah memelihara dia. Waqarna fi buyutikum, berdiam dirilah di rumah kamu. Allah yang memberitakannya. Nanti kita akan, ibu-ibu sekalian, nanti baca lagi di surah An-Nur itu.
Allah memerintahkan wanita untuk berdiam di rumahnya. Dia keluar itu apabila memang dibutuhkan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda masing-masing suami, beruntung Anda kalau punya istri yang suka diam di rumah, betah di rumah. Dan hendaklah Anda bersabar kalau ada istri yang suka kelayaban. Itu harus bersabar, bersabar. Harus memberikan nasihat yang baik. Lalu bikin dia betah di rumah. Kenapa? Kita mafhum juga wanita itu yang dia lihat itu 3 ur kalau dulu kan. Apa itu? Sumur, kasur, dapur. Kalau saya 3 ur. Sumur, kasur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Apa? Shopping. Ini ur, yang belakangnya ur. Cuma ini kalau agak nyambung. 3 ur. Karena wanita itu istri, masing-masing istri kita itu, karena dia di rumah yang dia lihat itu sumur, kasur, dapur. Yang ini ya, yang memang wanita rumahan, yang dia tidak bekerja. Kalau bekerja dia masih ada bergaul dengan orang lain, melihat. Tapi kalau yang di rumah, yang pure di rumah, itu yang maka kita sebagai suami harus menyadari juga itu. Jangan bikin dia malah tambah stres di rumah itu. Nah, sekali-sekali kita ajak dia. Nggak harus ke Paris. Kalau ada duit boleh ke Paris. Ibu-ibu mau ke Paris gak? Ya nggak ke Paris Prancis, ya perapatan Ciamis lah apa. Pariaman sekitarnya ya nggak apa-apa. Atau di sinilah nah. Ya kampung Bali kalau nggak bisa ke Bali. Intinya apa namanya, bisa kita membuat istri kita itu apa? Menjadi tenang, menjadi betah. Tanya kepada dia. Bisa gitu selama ada komunikasi. Enggak, kadang-kadang istri yang kita itu ekspektasi kita yang terlalu berharap ini. Padahal dia juga manusia. Istri kita itu juga manusia sama kayak kita. Dia juga butuh hiburan. Antum kan enak bisa kongko-kongko di mana. Dia kan di rumah. Maka sekarang dengan adanya media komunikasi, nah itu agak mengobati mereka. Asal itu tadi ibu-ibu juga perlu tahu, jangan sampai gara-gara ngobrol di grup WhatsApp sampai kewajiban di rumah terlalaikan. Nah, jadi kita kembali ke tadi bahwa seorang istri wanita itu hukum asalnya di rumah. Kalau dia keluar, dia harus secara umum dia atau izin kepada suami, atau secara dia kebiasaan memang suaminya sudah mengizinkan. Tapi dia keluar juga harus ada beberapa syarat seorang muslimah itu keluar itu. Kita udah tahu lah ya, harus menutup apa? Auratnya. Ini harus menutup aurat. Ibu-ibu yang belum menutup aurat, ya coba sekarang belajar. Keluar rumah tutup aurat, pakai kaos kaki dan seterusnya. Ya. Tangan pakai mensa. Itu aurat juga, Pak. Tangan segini aja, sepergelangan. Kalau pakai apa itu nggak harus pakai apa, kecuali kalau bajunya lebar ininya longgar. Ya, menjauhi apa? Jangan dia keluar rumah memakai baju yang menampakkan aurat. Kita sekarang miris kan, ibu-ibu ke pasar, ibu-ibu ke warung, tempat dia belanja pakai daster saja, pakai baju apa? You can see, pakai celana pendek. La ilaha illallah. Ini maka kita juga bersyukur kalau istri kita sudah dapat hidayah. Dan bagaimana Ustaz? Istri saya belum bersabar. Antum bersabar. Kalau antum sudah ngaji, antum sudah berupaya apa, lalu istri belum, ya sabar. Beri dia bimbingan yang baik, doa sama Allah. Jangan main
marah aja, main cerai aja, nggak boleh gitu. Nah, ini kebiasaan sebagian ikhwan udah ngaji, mudah aja menceraikan istri. Aduh, jangan. Cerai itu hal yang tidak disukai itu. Dia kalau nggak ada lagi jalan keluar, selama masih jalan keluar, udah kita bina istri kita. Dia belum menutup aurat, dia udah sabar. Pelan-pelan nasihati dia. Sabar, insya Allah. Dengan kesabaran itulah kadang-kala Allah membukakan hati istri kita itu. Istri itu bukannya pesulap, bim salabim abda kedapra. Kita juga kan nggak langsung berubah. Nah, ya. Kemudian jangan ikhtilat, campur baur laki perempuan. Bersyukurlah antum kalau dapat istri yang pemalu, yang nggak suka dengan laki-laki bercanda-canda. Kita harus itu, ya, bersyukur itu. Kalaupun istri kita masih dia agak over bergaul kita nasihati dengan baik. Gak boleh itu, ya, bercanda-canda dengan laki-laki yang bukan mahram dan seterusnya itu. Yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian yang menyebabkan orang melihat kepada dirinya atau mencium baunya itu. Dan juga seorang suami kita boleh mengizinkan istrinya untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Kalau 3 hal tadi bisa dia penuhi. Jadi kalau istri kita mau ke masjid, maka kita mengizinkannya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Izasta'zanati ra'atun ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, janganlah ia menghalangi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Termasuk juga menuntut ilmu. Kita sebagai suami kalau istri kita mau nuntut ilmu, izinkan. Kak, izinnya mau tahsin. Di mana? Di AY. Ya udah nggak apa-apa, antum izinkan, jangan dilarang. Kerjasama, jaga anak. Tapi anak gimana Kak? Udah biar aku yang jaga. Berapa jam? 2 jam. Ah, udah. Seminggu sekali kita jaga anak 2 jam. Nggak apa-apa. Itu kerjasama yang baik. Ya kan? Masa kita diranjang bisa kerjasama yang baik? Begitu anak sudah ini kita nggak kerjasama, itu nggak adil namanya. Kita bisa menuntut ilmu, istri juga mau menuntut ilmu. Nah, jadi tadi sholat juga termasuk yang lainnya, menuntut ilmu. Kita izinkan mereka, selama memang kita lihat itu memberi kebaikan. Mau kursus apa ibu-ibu? Kursus apa ibu-ibu? Kuliner misalnya. Gak apa-apa, izinkan saja. Itu membuat hatinya bahagia. Kalau minta aerobik bisa? Kasihlah, biar sehat. Tanya aerobiknya gimana? Kalau aerobiknya hanya perempuan saja, di ruang tertutup, dan gak ada apa? Musik-musik misalnya, gak apa-apa. Ya siapa tahu, kan kita nggak tahu, bisa aja, bisa kok. Kalau antum mau, antum orang kaya, undang instruktur aerobik ke rumah, tolong ajar istri saya, tapi nggak usah pakai musik, saya bayar kamu, bisa aja. Atau pakai irama burung, tak tahu lah caranya gimana, brejo lah kan. Iya kan, bisa. Jadi sebenarnya bisa aja itu. Ini anak gini. Anak ingin mengatakan bahwa dia tuh haram mutlak atau gimana gitu. Paham nggak? Karena sesuatu itu nggak bisa kita haramkan secara mutlak. Dilihat dulu. Atau kalau antum lebih mampu lagi, antum buatin game lagi apa? Gym di rumah.
beliin alat gym ya kan. Tengok nih kak perut lang gelember ini katanya. Mau ini ya udah beliin alat push up, sit up apa. Ya kan? Nah itu sebenarnya bisa. Jadi ya jangan. Nah dilihat lagi. Jadi lihat apa hukum gym, tapi kalau di tempat terbuka kayak dia apa hari Minggu apa hari Jumat di wah nggak ini Di sini nasa di kok tahu tuh Kuala Alam. ada yang tertutup ya Ini strukturnya Kuala Alam. ya jadi mengizinkan istri kita dalam hal yang mubah, kursus masak tadi, kursus menjahit, apalagi ibu-ibu lah yang tahu, nggak apa-apa. Jangan kita larang. Itulah apalagi ibu-ibu yang diam di rumah, mungkin dia jenuh ya kan? Jenuh lah Ikhwan di rumah terus. Kalau rumah kita besar mungkinlah dia cok. Kalau rumahnya kecil, kontrak puluh stres dia. Anak limung, ingusan galau mana ada stres. Hah? Itu ya. Jadi kembali ke tadi, jangan kita melarang para wanita kalau dia ingin pergi ke masjid. Tapi perlu diketahui ibu-ibu bahwa sholatnya wanita itu di rumahnya itu lebih baik. Apalagi dia sholat di kamarnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 ya. Apabila seorang laki-laki memiliki istri lebih daripada satu, maka dia harus adil. Ya. Yakni adil di sini yang dia bisa. Seperti pemberian makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan giliran malamnya. Itu harus adil. Tapi kalau pemberian cinta, syahwat, nah itu nggak bisa adil. Tentu dia ada. Tetapi itu juga jangan sampai menzolimi yang lain. Gara-gara dia lebih cenderung kepada salah satu. Jadi adil di situ bukan berarti harus sama jumlahnya sama. Yang istri yang satu anaknya 10, yang satunya anaknya cuma 2, nggak mungkin sama dikasih jatah uang belanjanya. Itu nggak boleh. Bahkan diancam barang siapa yang memiliki 2 atau lebih istri, lalu mereka lebih cenderung kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya itu miring. Bahkan saya pernah membaca itu bukan miring biasa aja. Iya, dia terjuntai dan dia menyeret tubuhnya, kepalanya. Ya, jadi pada dasarnya di dalam hukum Islam ta'addud itu diizinkan. Ya, ini yang namanya poligami. Tapi syaratnya ketat, adil, mampu dan seterusnya. Janganlah seorang laki-laki karena sangat berhasrat ingin lalu menghancurkan rumah tangganya. Kan banyak kan kayak gitu kan. Dia tidak berilmu, nggak paham, nggak mampu secara ekonomi, ilmu nggak ada, ya udah. Akhirnya yang ada binasa. Merindukan punggung, apa namanya? Bukan, punai di tangan itu. Punai di tangan dilepaskan. Dia ingin ini yang lebih bagus, tapi punai burung yang dia ada di tangannya dia lepaskan. Nah, itu ada tuh pepatahnya. Lupa nanti ya. Kemudian, Ikhwan, yang selanjutnya adalah kita laki-laki itu kadangkala safar. Kebanyakan laki-laki kalau dalam mencari nafkah ada kalanya mereka safar. Apa itu safar? Bepergian keluar kota. Nah, itu syariat kita juga mengajar itu tuh. Jadi apabila seorang suami bepergian
entah karena kerja atau sebab lainnya itu, maka hendaklah dia pergi sunnahnya dulu ke masjid. Pulangnya itu dia sholat 2 rakaat, lalu dia pulang ke rumahnya, lalu menggauli istrinya. Nah, ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ia tidak ikut perang Tabuk. Ini hadisnya panjang ya. Jadi kalau zaman dahulu itu biasanya para sahabat kalau dia ingin pulang ke rumah, maka dia mengutus orang dulu ke rumahnya, memberitahu istrinya bahwa dia akan pulang, agar istrinya bersiap ya. Datang dia mandi, bercukur dan sebagainya, berwangi-wangi, menyiapkan rumahnya, mengamankan anak-anaknya. Apalagi zaman kita sekarang ini lebih mudah lagi seorang suami memberitahu istrinya apabila dia bepergian, yakni melalui HP. Jangan suami mendadak tiba-tiba pulang. Ini sunnahnya ya. Sunnahnya itu beritahu ya. Bahkan dikatakan, jadi janganlah dia malamnya itu langsung tidur, tapi hendaklah dia memberikan nafkah biologis kepada istrinya terlebih dahulu. Dan ini langsung Nabi SAW yang menyebutkannya ya. Jangan tergesa-gesa hingga engkau datang kepada istrimu ya, hingga engkau dapat datang pada waktu malam yakni Isya, agar istrimu itu dapat menyisir rambutnya yang kusut dan bercukur. Selanjutnya hendaklah engkau mencampurinya. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah yang telah dijelaskan oleh agama kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa hak dari istri kita yang harus dipenuhi oleh kita para suami ikhwan. Jumlahnya berapa itu kan? Ada 7 ya. Ada 7. 8 atau berapa? 8 ya. Terakhir yang pulang dari safar tadi ya. Nah, jadi hendaklah ini kita para suami menunaikannya. Insya Allah kalau kita menunaikan ini akan membuat selamat keluarga kita. Dan salah satu penyebab binasanya rumah tangga itu adalah kita sebagai suami tidak mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami. Dan itu dapat hancurlah rumah tangga itu, bahtera itu ya. Lalu tidak ada di antara kita yang rumah tangga itu nggak pernah bergejolak. Kan kita udah tahu bahtera, namanya bahtera itu kapal. Dia akan ditimpa ombak, penyamun, badai, angin, bahkan mungkin ada yang bolongin di bawahnya, ada yang basah kompornya lupa dimatiin. Itu rumah tangga, nggak ada. Rumah tangga Nabi juga pernah diuji. Maka kita mesti jadikan itu pelajaran ikhwan. Apalagi kita yang udah ngaji ini. Tentu kita udah ngaji ini lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmunya. Konsep berumah tangga kan kita tahu, yakni berkomunikasi yang baik dengan istri. Anda melihat sebagian ikhwan nih dengan istri itu kadang masih kasar gitu. Ngomong dengan istri itu, ya Allah, lebihlah dia sopan ngomong dengan kawannya. Lucu juga Anda melihat ikhwan. Kok dengan kawannya dia bisa lemah lembut, tapi dengan istrinya dia kasar gitu. Ini nggak bagus itu. Kita harus, dan nggak perlu juga show of force ya kan. Cukup istri kita yang tahu saat kita berdua. Maksudnya itu kalau dia berdua saja dia bisa berlemah lembut, apalagi di depan orang. Coba, tapi kalau kita bayangkan kalau dia di depan orang saja bisa kasar dengan istrinya, bisa kita bayangkan nggak kalau di belakang?
tentu lebih baik. Ya, itu jadi segala yang tadi sudah kita ketahui tadi, kalau kita amalkan sebagai suami, nah, maka itu akan menjadikan rumah tangga kita itu insya Allah baik, ya. Ya, bahtera itu bisa melewati lautan itu dengan aman, ya. Serta sebagai sebab menjauhnya segala permasalahan yang dapat mengusik, ya, dan juga menghubungkan rasa aman, tentram, damai, rasa cinta dan kasih sayang. Ada yang bertanya nggak seputar kewajiban suami? Ada? Nah tadi Ustaz, Ya. katanya kalau sama istri itu ngomongnya nggak kasar kan? Sama orang lain itu lemah lembut. Bagaimana kalau depan istri itu, depan teman istri kita ada kan? Sayang, tolong dia itu sayang. Nah, karena teman-teman ada yang Kalau itu secara uruf wajar, nggak apa-apa. Secara normal dianggap hal yang wajar, itu biasa. Ya kan? Sama seperti di uruf kita berpegangan tangan di apa? Uruf kita nggak apa-apa kan? Beda dengan uruf orang barat. Berciuman di depan, walaupun suami istri di uruf kita itu nggak wajar. Jadi selama itu dianggap wajar, berkata sayang. Nabi SAW memanggil istrinya apa? Wahai yang pipinya merah-merah. Nah itu tahunya dari mana? Sahabat mendengarnya. Jadi kalau anak ditanya, selama itu udah huruf yang biasa, maksudnya normal, wajar, itu nggak apa-apa. Karena setiap kita punya panggilan-panggilan masing-masing. Kan kita nggak bisa samain. Ada yang manggil adik, ada yang manggil sayang, ada yang manggil cinta, atau yang manggil nama saja, nggak masalah juga. Itu tadi. Bahkan mungkin tanya, kamu lebih senang dipanggil apa? Ya kan? Walaupun dia, aku panggil monyet aja, ya nggak boleh. Walaupun dia suka dipanggil monyet, ya nggak wajib. Nyet. Kenapa? Karena di zaman sekarang ada juga itu suami istri yang manggil, suami yang manggil istrinya tuh nyet, nying, astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Jadi dia selama pacaran, ya biasa manggil kayak gitu, nying. Itu menunjukkan kedekatan gitu. La ilah, nggak boleh. Jangan kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, nggak boleh. Nggak boleh. Mentang-mentangan bininya hitam panggil, hitam. Ya kan nggak boleh. Panggil lah yang menyenangkan hatinya. Maka kalau anak ditanya, kita tanya dengan istri kita, kamu suka nggak kalau aku panggil dengan sebutan itu kalau di depan orang? Kalau dia, berarti dia suka itu. Kalau dia nggak jawab, dia kayak gitu lah suka. Tapi kalau dia bilang jangan lah, berarti dia nggak suka. Jauh usah antum panggil. Walaupun antum suka manggil dia kayak gitu, rubahlah. Jangan egois jadi. Ya, John? Ya. Untuk keluar rumah istri kan, karena ada juga bagian dari orang tua, ada batasan umur. Kan ada udah tua lah, ada ulun yang ke tukang sayur misalnya udah pakai kaos kaki, auratnya masih kayak. Ada yang berpendapat itu hal yang wajar, udah tua, nggak perlulah aurat pakai jilbab, daster masih ini. Iya, kan ada tuh di surah An-Nur tuh, apabila dia wanita itu sudah sudah menopause, maka dia boleh menampakkan yang biasa dia tutup, yang sewajarnya, misalnya rambutnya dan sebagainya, dan ya gitu. Iya, memang ada. Tapi inilah ya, bukan berarti belahan apanya ya kan, boleh dilihat nggak boleh juga. Jadi yang misalnya dia, tapi biasanya wanita yang biasa apalagi dari gadis, dia suka nutup aurat, lalu dia tua, dia juga enggak. Nih, kalaupun dia
mau itu misalnya nggak menutup secara sempurna tadi, itu dimaafkan tadi kalau dia sudah menopause. Tapi bukan pakai celana pendek, bukan. Nah, misalnya cuma pakai kerudung saja, itu dibolehkan. Allah Taala. Ya. Terkait ini kan seorang laki kan, seorang suami itu kan wajib sholat fardu di masjid gitu kan. Terus kesempatan kita untuk mengimami istri itu tuh kapan? Kalau kita 5 waktu di masjid. Kemudian ya, bisa jadi kesempatannya pertama